Mesopotamia, sebuah wilayah yang pernah menjadi pangkalan bagi peradaban-peradaban terkenal di seluruh dunia. Menurut para sejarawan, manusia pertama kali menetap di Mesopotamia pada zaman Paleolitikum, sekitar 14.000 tahun sebelum Masehi. Wilayah ini terletak di Timur Tengah, mencakup sebagian besar Asia Barat dan daerah sekitar Laut Mediterania, termasuk Irak dan Syria. Mesopotamia bukanlah sebuah kerajaan, melainkan sebuah wilayah yang menjadi rumah bagi banyak peradaban-peradaban luar biasa seperti Sumeria, Akkadia, Babilonia, Assyria, Persia, Romawi, hingga akhirnya jatuh kepada kepemimpinan Islam. Mesopotamia berasal dari bahasa Yunani kuno di mana meso berarti di antara dan potamos berarti sungai. Jadi Mesopotamia artinya adalah wilayah di antara dua sungai utama, yaitu Sungai Tigris dan Eufrat. Di era sekarang, Sungai Tigris mengaliri wilayah Turki, Irak, dan Iran, sementara Sungai Eufrat mengaliri Turki, Suriah, dan Irak. Karena berada di antara dua sungai, membuat tanah Mesopotamia menjadi sangat-sangat subur. Sebelum peradaban-peradaban terkenal bermunculan, Mesopotamia mengalami beberapa fase pra-peradaban yang menarik. Kebudayaan Natufian sebagai contohnya merupakan komunitas agraria yang menjadi masyarakat pertanian pertama di dunia. Mereka tidak hanya bercocok tanam, tetapi juga tetap memperhatikan berburu dan meramu. Kemudian kebudayaan Kiami tidak jauh berbeda dengan kebudayaan Natufian. Sementara kebudayaan Halaf menyaksikan masyarakat menggunakan tembikar pertama kali dalam kehidupan sehari-hari. Di episode ini, manusia mulai membuat patung dan ornamen seni yang sederhana. Masuk ke zaman kebudayaan Ubaid, masyarakat mengenal sistem irigasi dan mulai membangun kuil-kuil serta tempat penyembahan. Ini menjadi fondasi awal yang mendukung perkembangan agama melalui kebudayaan Ubaid. Mesopotamia mulai memasuki peradaban awal yang disebut dengan peradaban Sumeria. Peradaban Sumeria di Mesopotamia adalah salah satu peradaban paling awal dan tertua. Sumeria muncul selama zaman Kalkolitik dan Perunggu awal, sekitar milenium keempat hingga milenium ketiga sebelum Masehi. Sumeria sebagian besar terdiri dari orang-orang non-Semit yang menggunakan bahasa Emigir, yang dianggap sebagai bahasa isolat. Menurut Lil Campbell, yang dikutip dalam laman Wikipedia, bahasa isolat adalah bahasa yang tidak menunjukkan kedekatan genetis atau hubungan genealogis dengan bahasa lain. Bahasa isolat merujuk pada bahasa yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau keturunan yang jelas dengan bahasa-bahasa lain di sekitarnya. Dalam konteks linguistik, bahasa isolat adalah bahasa yang tidak dihubungkan dengan kekeluargaan bahasa tertentu atau tidak memiliki nenek moyang bahasa yang dapat diidentifikasikan. Contoh bahasa isolat yang ada di Indonesia adalah bahasa Abinom. Bahasa ini dituturkan di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Ada pula bahasa Abun. Bahasa ini dituturkan di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Dan bahasa Hatam. Bahasa ini dituturkan di Kabupaten Manokwari dan Pegunungan Afrak, Provinsi Papua Barat. Sumeria adalah tempat bagi peradaban dewa dan dewi. Masyarakat mereka membangun kuil-kuil tinggi yang disebut jigurat sebagai tempat ibadah dan untuk menghormati para dewa. Ini menciptakan dasar bagi perkembangan sistem kepercayaan dan agama di wilayah ini. Salah satu pencapaian besar Sumeria adalah pencapaian sistem tulis paku dengan 350 huruf yang digoreskan pada lempengan tanah liat. Sumeria juga unggul dalam teknologi pengendalian banjir dengan membuat benteng tanah, terowongan, dan saluran untuk meluruskan aliran sungai, sebuah teknologi yang terbilang maju pada masanya. Peradaban Sumeria kemudian ditaklukkan oleh Kekaisaran Akkadia di bawah pimpinan Sargon yang Agung pada tahun 2300 sebelum Masehi. Bahasa Akkadia dan Sumeria digunakan secara bersamaan, membentuk dasar bagi perkembangan lebih lanjut di wilayah tersebut. Namun, kekaisaran ini runtuh akibat bencana kekeringan, perang suku, dan serangan bangsa Guti yang merupakan bangsa nomaden dari pegunungan Jakros yang saat ini menjadi negara Irak dan Iran. Setelah runtuhnya Akkadia, wilayah Mesopotamia mulai diperebutkan oleh berbagai kelompok. Namun,
pada akhirnya Mesopotamia berhasil dikuasai oleh bangsa Amoria. Bangsa Amoria bangkit kemudian mendirikan kerajaan Babilonia. Salah satu raja Babilonia yang terkenal adalah Hammurabi. Hammurabi memerintahkan pembangunan perpustakaan di kota Ninive, menyimpan lebih dari 30.000 catatan termasuk epos Gilgamesh, sebuah puisi epik dari Mesopotamia kuno. Setelahnya, kerajaan Babilonia mengalami kemunduran, tetapi prestasi-prestasinya tetap mencolok. Bangsa Assyria diidentifikasikan sebagai bangsa Semit, menjadi kekuatan besar di Mesopotamia. Mereka dikenal karena sistem pemerintahan militer, tentara yang ditakuti, dan kecanggihan organisasi. Pada masa pemerintahan Assurbanipal, Assyria mencapai puncak kejayaan dengan membangun perpustakaan Ninive. Peradaban Assyria mengalami akhir yang tragis akibat serangan bangsa Chaldea dan Media. Setelah keruntuhan Assyria, pemimpin bangsa Chaldea, Nebukadnezar II, membangun kembali kerajaan Babilonia. Nebukadnezar II memperluas wilayahnya dan membangun kembali Babilonia dengan kemegahan baru. Kode hukum Hammurabi masih menjadi panduan, dan Babilonia tetap menjadi pusat kekuatan dan kebudayaan di wilayah tersebut. Di bawah pemerintahan Nebukadnezar II, Babilonia menjadi pusat kejayaan arsitektur. Salah satu keberhasilan terbesarnya adalah membangun kembali kota Babylon, termasuk Toren Ziggurat Etemenanki dan Gebang Ishtar yang megah. Kejayaan arsitektur ini menjadi inspirasi untuk generasi berikutnya. Babilonia juga terkenal dengan kecakapan matematika dan astronomi mereka. Mereka menggunakan angka dasar 6 atau sistem sineri dan membuat terobosan dalam pemahaman siklus bulan, gerhana, dan pergerakan planet. Catatan astronomi Babilonia ditemukan di perpustakaan Assurbanipal, memberikan wawasan mendalam tentang pengetahuan mereka mengenai alam semesta. Babilonia mengembangkan kalender yang sangat presisi. Kalender Babilonia mencakup siklus bulan dan matahari, memungkinkan mereka menghitung waktu dengan lebih akurat. Penetapan tahun mereka dalam perhitungan waktu menjadi dasar bagi beberapa kalender yang digunakan pada masa selanjutnya. Matematika Babilonia juga mencakup konsep geometri. Mereka memiliki metode untuk menghitung luas bidang datar dan volume bangun ruangan sederhana. Ini mencerminkan kecerdasan mereka dalam menetapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam proyek-proyek konstruksi. Tiba saatnya bagi Kekaisaran Persia untuk muncul sebagai kekuatan dominan di Mesopotamia. Raja Cyrus Agung memimpin ekspansi Persia dan merebut Babilonia tanpa perlawanan yang besar. Kekaisaran Persia terkenal dengan sistem administrasi yang sangat efisien. Darius Agung membagi wilayahnya menjadi satrap atau gubernur yang diberi tanggung jawab untuk mengelola provinsi-provinsi kekaisaran. Untuk mempercepat komunikasi dan transportasi, Kekaisaran Persia membangun Royal Road, sebuah jalan kereta api yang menghubungkan Anatolia di barat hingga Persia di timur. Dengan panjang lebih dari 2.500 mil, Royal Road menjadi salah satu rute perdagangan dan komunikasi terpenting pada masanya. Darius Agung memperkenalkan koin emas Darius, yang merupakan salah satu upaya awal untuk standarisasi mata uang. Koin-koin ini membantu memfasilitasi perdagangan dan pertukaran barang di seluruh kekaisaran. Untuk mendukung populasi yang besar, kekuasaan Persia memanfaatkan teknologi irigasi untuk meningkatkan produksi pangan. Mereka membangun kanal-kanal dan sistem irigasi yang lebih efisien, memungkinkan pertanian berkembang pesat di berbagai wilayah. Di Persepolis, pusat administrasi Persia, mereka mengembangkan sistem canggih untuk menyimpan dan mendistribusikan air. Saluran air dan tangki penyimpanan air di kompleks ini mencerminkan inovasi dalam pengelolaan sumber daya air. Kekaisaran Persia dikenal dengan kebijakan toleransi terhadap keberagaman budaya dan agama. Inskripsi-inskripsi bilingual atau berbahasa dua di batu-batu prasasti membantu mempertahankan keberagaman linguistik dan budaya di seluruh wilayah Kekaisaran Persia. Kejayaan Persia tidak terlepas dari berbagai konflik, termasuk konfliknya dengan Makedonia. Puncak konflik antara Persia dan Makedonia terjadi pada dua pertempuran besar, yaitu Pertempuran Issus dan Pertempuran Gaugamela. Meskipun awalnya menguntungkan Darius III dari Persia, pertempuran ini berakhir dengan kemenangan Alexander Agung.
membuka jalan untuk penaklukan Persia. Alexander Agung melanjutkan ekspansi dengan menaklukkan ibu kota Persia, Persepolis, pada tahun 330 sebelum Masehi. Meskipun peristiwa ini dibarengi dengan pembakaran sebagian kota, Alexander Agung kemudian menyadari dampak dari tindakan tersebut dan merencanakan pembangunan kembali kota-kota yang hancur. Raja Persia, Darius III, melarikan diri setelah kekalahan perang Gaugamela, tetapi ia dikejar dan dibunuh oleh satrapnya sendiri, yaitu Besus. Dengan kematiannya, kekaisaran Persia yang telah berdiri selama berabad-abad akhirnya runtuh dan Alexander Agung menjadi penguasa utama di wilayah tersebut. Setelah kematian Alexander Agung pada tahun 223 sebelum Masehi, wilayah kekaisarannya dibagi di antara para jenderalnya yang setia, menciptakan periode yang dikenal sebagai era Helenistik. Pusat-pusat kekuasaan baru muncul seperti Ptolemaic di Mesir, Seleukia di Asia Barat, dan Antioquia di Asia Kecil. Era Helenistik dikenal dengan perkembangan intelektual dan budaya yang pesat. Di bawah pemimpinan kerajaan-kerajaan Helenistik, pustaka-pustaka besar didirikan seperti Perpustakaan Alexandria di Mesir yang menjadi pusat pengetahuan terkemuka pada masanya. Era Helenistik berakhir dengan Perang Diadoche yang merupakan serangkaian konflik di antara penerus-penerus Alexander Agung. Pada akhirnya, wilayah-wilayah Helenistik menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi setelah penaklukan oleh Kekaisaran Romawi pada tahun 30 sebelum Masehi, menandakan akhir dari periode bersejarah ini. Setelah era Helenistik dan penaklukan oleh Kekaisaran Romawi, Mesopotamia menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi. Mesopotamia tetap menjadi wilayah penting dalam struktur politik dan ekonomi di Romawi. Pada tahun 226 Masehi, Kekaisaran Romawi mengalami pembagian administratif yang membagi Kekaisaran Romawi menjadi dua bagian, Kekaisaran Romawi Barat dan Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Mesopotamia secara umum berada di bawah kendali Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium yang berpusat di Konstantinopel atau sekarang menjadi Istanbul, Turki. Pada abad-abad berikutnya, Mesopotamia menjadi saksi perubahan berbagai penguasa dan invasi, termasuk serangan oleh bangsa Persia Sasani dan kemudian oleh bangsa Arab Muslim pada abad ke-7. Pada tahun 637 Masehi, pasukan Arab Muslim yang dipimpin oleh Sa'id bin Abi Waqqas menaklukkan Mesopotamia dan membawa wilayah ini di bawah pemerintahan Islam. Pada saat itu, Mesopotamia menjadi bagian dari kekhalifahan Islam dan mengalami perkembangan budaya, ekonomi, dan intelektual yang signifikan di bawah pemerintahan Muslim. Dengan demikian, setelah era Helenistik, Mesopotamia menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Timur dan kemudian diambil alih oleh kekuasaan bangsa Arab Muslim. Hal ini menandai awal periode Islam di wilayah tersebut. Setelah masa kekhalifahan Islam, wilayah Mesopotamia mengalami berbagai pergantian penguasa. Salah satu periode penting adalah masa kekhalifahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad pada abad ke-8 hingga abad ke-13 Masehi. Baghdad menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan pada masa itu, dengan perpustakaan yang besar dan pusat pembelajaran. Pada abad ke-13, wilayah ini jatuh ke tangan Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan dan cucunya Hulagu Khan. Pada tahun 1258 Masehi, pasukan Mongol merebut Baghdad dalam peristiwa yang dikenal sebagai penaklukan Baghdad yang menyebabkan keruntuhan kekhalifahan Abbasiyah. Ini mengakibatkan kerusakan besar pada kota-kota dan merusak warisan kebudayaan dan ilmiah yang telah berkembang di wilayah itu. Setelah itu, wilayah Mesopotamia beralih ke tangan dinasti-dinasti setempat, termasuk dinasti Turki dan Persia. Pada abad ke-16, Kesultanan Turki Utsmani mendominasi wilayah ini dan Baghdad menjadi bagian dari wilayah Turki Utsmani. Pada awal abad ke-20, setelah berakhirnya Perang Dunia I, wilayah Mesopotamia menjadi bagian dari mandat Britania atas Mesopotamia. Pada tahun 1932, setelah melewati proses administrasi mandat, Irak meraih kemerdekaan dan menjadi negara yang berdaulat. Sejak saat itu, Irak telah mengalami sejumlah perubahan pemerintahan, termasuk periode kekuasaan Presiden Saddam Hussein di tahun 1973 hingga 2003.
Pada tahun 2003, invasi Amerika Serikat ke Irak mengakibatkan runtuhnya rezim Saddam Hussein dan wilayah tersebut menjadi pusat konflik dan ketegangan geopolitik. Mesopotamia, tanah antara dua sungai, adalah tempat kelahiran berbagai peradaban, dari peradaban Sumeria hingga Persia. Melalui kejayaan dan kepunahan, warisan peradaban ini terus hidup dalam catatan sejarah dan arkeologi. Semoga video ini memberikan gambaran tentang bagaimana peradaban Mesopotamia itu berkembang. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari Kronik Waktu. Dan silakan tuliskan pendapatmu di kolom komentar tentang peradaban Mesopotamia ini. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah penasaran dan selalu menikmati sejarah.